Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sekalian saat ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini kita bisa masuk di dalam tahun 2021. Banyak orang, sahabat-sahabat kita, teman-teman yang tidak bisa masuk di dalam tahun 2021 karena berbagai hal. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, kita masih menghadapi COVID-19 yang belum selesai. Kita harus tetap waspada. Tapi tahun 2021 merupakan tahun yang baik bagi orang-orang yang percaya. Karena tahun 2021 Tuhan akan memahkotai kita dengan kebaikan bagi orang yang berjalan di jalan kebenaran Allah. Maka berkat Tuhan ada di atas orang yang benar. Amin, saudara. Andalkan Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman daripada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita hanya tertuju kepada firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan memberikan kekuatan kepada kita dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan semua tahun itu adalah baik bagi orang yang percaya. Sebab itu saudara, jangan gentar. Apa yang Tuhan perbuat bagi kita itu selalu baik. Karena Immanuel, dialah sebagai penolong kita yang selalu menyertai kepada kita. Ada amin, saudara? Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
jadikan hidupku berarti. Oh haleluya, kami memuliakan nama-Mu, kami memuji Engkau. Engkau yang menjadikan semua baik. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami memuliakan Engkau. Engkau yang layak untuk dimuliakan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau. Engkau yang layak untuk diagungkan, Engkau yang layak untuk diagungkan, Engkau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak diagungkan di tahun yang baru ini. Hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, pengucapan syukur kami. Kami mengucapkan syukur kami kepadamu. Sungguh Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Sungguh Engkau itu baik, masih mengizinkan kami
Dan kami pada saat ini Tuhan, kami ingin menjalani tahun ini dengan lebih mengasihi Engkau. Kami ingin memuliakan nama-Mu Bapa melalui hidup ini. Waktu demikian berguna bagi kami. Dan hidup kami juga ingin supaya bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Hidup ini tidak sia-sia. Hidup ini merupakan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Supaya hidup ini berarti. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam tahun yang baru, berseliweran, ramalan-ramalan, tapi kami hanya percaya kepada firman-Mu. Tahun ini Bapa, kami mau percaya kepada firman-Mu. Ajarlah kami untuk mempercayai setiap perkataan daripada firman-Mu Bapa. Kami imani supaya firman ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan hamba-Mu yang memberitakannya. Biarlah roh api daripada Allah. Api itu mengkuduskan. Bara daripada Allah mengkuduskan pikiran dan hati hamba-Mu. Mengkuduskan mulut lidah ini. Supaya boleh berkenan untuk menyampaikan firman yang suci, yang demikian suci daripada Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan mempersiapkan seluruh jemaat-Mu bajak tanah hati mereka. Supaya benih firman jatuh di tanah hati yang baik dan boleh bertunas, bertumbuh, dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan firman ini sekali lagi di dalam tangan Tuhan. Teguhkan firman ini dengan tanda-tanda dan mujizat Tuhan sesuai yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini, kita mengucapkan syukur pertama-tama kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2021. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang yang terhenti hidupnya di tahun 2020. Namun kalau kita boleh memasuki tahun 2021, ini merupakan anugerah daripada Tuhan yang harus kita syukuri bersama-sama. Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita untuk kita bisa memasuki tahun 2021. Namun, sekali lagi, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tahu kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Untuk apa Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita? Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita supaya hidup kita berarti di pemandangan mata Allah dan sesama kita. Ingat, satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan
untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Jangan memalukan nama Tuhan, tapi muliakan nama Tuhan di dalam tahun 2021. Kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dan biarlah di dalam tahun 2021, hidup kita berarti, saudara sekalian. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan firman Tuhan bagi kita sekalian, saya memberikan judul, semua tahun itu baik. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang mengasihi kepada Tuhan. Nah, kita melihat satu ayat yang dinyatakan di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Sekali lagi, kita baca Mazmur 65 ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan demikian firman Tuhan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu atau jalanmu mengeluarkan lemak, mengeluarkan kelimpahan. Nah, banyak ramalan-ramalan yang bermunculan meramalkan tahun 2021. Saudara dapat membacanya, mengikutinya di dalam channel YouTube. Ada yang meramal berdasarkan sio. Ya, kita tahu, saudara sekalian, bahwa setiap tahun itu memiliki sio. Dan di dalam tahun 2021, tahun ini merupakan tahun sio kerbau. Lalu kemudian berdasarkan sio ini, maka orang mulai meramal apa yang akan terjadi tahun 2021. Ada pula yang meramal karena memiliki kemampuan supranatural, atau istilah yang terkenal adalah orang yang indigo, sejak lahir mempunyai kemampuan supranatural untuk melihat apa yang akan terjadi di waktu mendatang. Nah, apakah ramalan-ramalan ini bisa kita percayai? Saya katakan bahwa kata ramalan itu hanya merupakan perkiraan, dugaan yang akan terjadi dan tidak memiliki kepastian 100%. Itu yang dikatakan ramalan. Hanya Tuhan yang mengetahui dengan pasti mengenai hari esok apa yang akan terjadi, atau apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, atau apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Amsal 27 ayat 1, Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok.
Jangan kita menyombongkan diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? 1 jam lagi. Apa yang akan terjadi seberapa jam lagi? Di dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Saat yang akan datang, manusia tidak bisa mengetahui. Hanya Tuhan yang tahu itu, saudara sekalian. Dan kalau Tuhan itu memberitahukan, baru manusia itu bisa tahu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita melihat, saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama, Tuhan sering memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kepada nabi-nabinya. Siapa nabi-nabinya? Adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang kehidupannya intim dengan Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada mereka. Apa yang akan terjadi di saat-saat yang akan datang. Dan di dalam perjanjian yang baru, sama. Bahwa Tuhan juga memberitahukan kepada mereka yang memiliki karunia nubuat. Tuhan berfirman, memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena mereka hidup dekat dengan Tuhan. Nah, tentu saudara sekalian, yang menjadi pengujian bagi kita untuk nubuat, kalau nubuat itu digenapi, maka nubuat itu dari Tuhan. Tetapi kalau nubuat itu tidak digenapi, maka nubuat itu merupakan nubuat yang palsu, hanya buatan manusia, dan tidak datang daripada Tuhan. Lalu kemudian apa yang akan terjadi di tahun 2021? Apakah kita bisa mengetahuinya? Yang kita tahu hanya 2 hal, saudara sekalian, yang belum tuntas di dalam tahun 2020. Saudara setuju dengan saya? Bahwa yang akan terjadi di dalam tahun 2021 adalah segala sesuatu yang belum tuntas selesai di dalam tahun 2020. Yang pertama adalah masalah COVID-19 yang juga belum tuntas penyelesaiannya. Karena vaksin itu baru diketemukan akhir daripada tahun 2020. Dan kita belum tahu dengan pasti apakah vaksin itu benar-benar efektif karena vaksin itu belum disebarluaskan. Di dalam tahun 2021 kita masih akan menghadapi COVID-19 ini. Sampai benar-benar vaksin yang diketemukan bisa mengatasi COVID-19. Hal yang kedua adalah mengenai masalah ekonomi yang diupayakan di seluruh dunia untuk pemulihannya.
Dan di dalam tahun 2021, masalah ekonomi ini pun mungkin masih akan dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Baik pengusaha-pengusaha maupun juga orang-orang yang bekerja masih akan merasakan dampak daripada COVID-19 di bidang ekonomi. Nah, saudara sekalian, yang ketiga yang pasti yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah mengenai rapture, kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk mengangkat para salehnya, untuk mengangkat gerejanya. Kalau kita memasuki tahun 2021, berarti kita sudah lebih dekat lagi dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang saya maksudkan adalah kedatangannya untuk mengangkat para salehnya. Dan kalau kita sudah berada lebih dekat lagi dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat para salehnya, maka kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai tertinggal. Orang-orang percaya yang tertinggal akan mengalami penderitaan besar untuk mempertahankan iman percayanya. Dan marilah kita akan merenungkan ayat renungan kita di atas. Dikatakan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Dan ini ayat yang mendasari judul yang saya ambil bahwa semua tahun itu baik. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada firman-Nya. Kenapa semua tahun itu baik? Karena Tuhan memahkotai tahun itu dengan kebaikan-kebaikannya. Kata memahkotai itu berarti Tuhan itu menghiasi tahun 2021. Tuhan menghiasi semua tahun dengan kebaikan-kebaikannya. Sebab itu, saudara sekalian, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Lebih daripada ramalan-ramalan manusia. Karena sekali lagi, manusia itu tidak tahu akan masa yang akan datang. Manusia hanya menduga-duga. Manusia meramal. Manusia menduga-duga, mengira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi Tuhan yang tahu pasti. Dan ini ayat menjadi penghiburan kita. Janji daripada Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Di dalam kehendaknya, di dalam rencananya. Tuhan tidak pernah gagal di dalam firman-Nya, di dalam janji-janjinya kepada kita. Janji firman Tuhan mengatakan apa? Janji firman Tuhan bahwa Tuhan itu akan menghiasi sepanjang tahun 2021 dengan kebaikan-kebaikannya. Karena itu jangan kita khawatir. Jangan gentar. Sambut tahun 2021 dengan penuh sukacita. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu, semua tahun itu merupakan tahun yang baik. Sekali lagi, jangan khawatir dan gentar. Tapi sambut tahun 2021 dengan keyakinan bahwa tahun 2021 adalah tahun yang baik bagi kita. Nah, kita akan masuk di dalam paling tidak 3 poin. Tahun 2021
akan menjadi tahun yang baik. Bagi siapa? Pertanyaannya. Yang pertama, tahun 2021 menjadi tahun yang baik bagi mereka yang percaya Tuhan. Yang percaya nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya kebenaran firman-Nya. Bilangan 13 ayat 30 sampai 31 dikatakan di dalam bagian ini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka yang lebih kuat daripada kita. 12 pengintai dikirim Musa untuk mencari tahu negeri Kanaan yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Apakah negeri itu baik atau tidak? Saya katakan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik sekalian bagi umat yang percaya kepadanya. 12 pengintai ini kemudian pergi menyelidiki dan pulang memberikan laporannya. Yang pertama, laporannya, mereka mengatakan hal yang sama. Perhatikan, semuanya mengatakan hal yang sama. Bahwa negeri itu merupakan negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Artinya, merupakan suatu kiasan yang artinya negeri yang Tuhan berikan itu baik dan subur. Dan mereka juga mengatakan hal yang sama mengenai bangsa yang mendiami negeri itu. Kuat-kuat. Bangsa itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu. Mempunyai kubu pertahanan yang kuat. Postur tubuhnya sangat besar. Yang diistilahkan oleh mereka adalah raksasa. Hal yang kedua, di dalam menyampaikan laporan, ternyata mereka juga memiliki perbedaan. Dan mereka mengungkapkan perbedaan di antara mereka. Yang 10 menakut-nakuti, mengatakan kita tidak dapat maju karena mereka lebih kuat. Takut. Bahkan menambahi dengan kabar buruk bahwa mereka bangsa kanibal, memakan manusia, mereka raksasa dan kita belalang. Menyampaikan, saudara sekalian, laporan yang mengecilkan hati bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Namun Kaleb dan Yosua, dan Kaleb mewakili Yosua, dia mencoba menenteramkan hati bangsa Israel. Dia katakan tidak. Kita maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Ini merupakan kata-kata iman. Harus maju. Maju terus. Harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita.
Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Sampai kita dapat memiliki negeri Kanaan. Kalau mereka takut dan tidak berani memasuki Kanaan, maka mereka tidak akan pernah dapat menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang bimbang, tidak percaya, tidak memperoleh kebaikan apa-apa daripada Tuhan. Hanya mereka yang percaya janji daripada Allah, mereka akan menikmati kebenaran-kebenaran daripada Allah. Kebenaran-perkenaran daripada janji-janji daripada Allah. Demikian juga kita. Jangan kita melihat pendapat daripada manusia, tapi percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tahun 2021 merupakan tahun yang dihiasi oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikannya. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2, di sana dikisahkan tentang Israel. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2, lalu berkatalah Elisa, dengarkan firman Tuhan. Begini firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik dan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan Raja Yoram menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Sekali lagi, sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ketika Ben-Hadad, Raja Aram mengepung Samaria, harga makanan menjadi sangat mahal, sehingga terjadi kelaparan, dan peristiwa kanibalisme terjadi. Orang makan orang, saudara sekalian. Raja Yoram datang ke Elisa, menyalahkan Tuhan atas bencana yang menimpa bangsa Israel. Kemudian Elisa menyampaikan firman Tuhan. Besok makanan akan turun. Tetapi perwira Raja Yoram tidak percaya firman yang disampaikan Elisa. Dan Elisa mengatakan kepadanya, karena engkau tidak percaya, engkau tidak akan menikmati mujizat, menikmati berkat daripada Tuhan. Dan benar, saudara sekalian, bahwa perwira ajudan Raja Yoram, dia tidak menikmati, dia mati terinjak-injak oleh rakyat. Kita harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan percaya ramalan. Percaya firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin adanya. Dan Tuhan akan membuat ketika kita percaya. Firman itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam tahun 2021 kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Semua tahun itu baik bagi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan menghiasi semua tahun dengan kebaikan-kebaikannya. Dan teristimewa kepada mereka yang percaya, bukan hanya kepada Tuhan, tapi percaya kepada firman-Nya yang
Kudus. Yang kedua, saudara sekalian, tahun itu baik. Semua tahun itu baik bagi mereka yang berjalan di jalan Allah. Artinya, orang yang berjalan di jalan kebenaran Allah, merekalah yang akan melihat, menikmati kebaikan daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jejakmu, kalau kita mengikuti jejak Allah. Jalanmu, kalau kita berjalan di jalan Allah. Maka, jejak daripada Allah, jalan Allah, mengeluarkan lemak, yang menggambarkan berkat, yang berkelimpahan. Berkat yang berkelimpahan dengan kebaikan daripada Tuhan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Di dalam tahun 2021. Di dalam penyertaannya. Di dalam perlindungannya. Di dalam pertolongannya ketika kita di dalam kesesakan. Di dalam kesembuhannya ketika kita sakit. Di dalam kecukupan. Sehingga kita tidak hidup di dalam kekurangan. Amsal 10 ayat 6a. Dikatakan, berkat ada di atas kepala orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang benar adalah orang yang hidup di dalam kehendak Allah. Orang yang benar adalah orang yang berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Orang yang benar adalah orang yang melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Berkat ada di atas kepala orang yang benar. Kemanapun ia pergi. Selalu berkat mengikuti. Dan apa yang dikerjakan, selalu Tuhan memberkati. Selama orang itu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, tahun itu baik bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Semua tahun itu baik bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Ingat, banyak hal yang kita tidak mampu mengatasi dengan kemampuan kita. Memang ada hal-hal yang kita bisa mengatasi segala masalah yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi banyak hal, banyak masalah yang kita give up, tidak mampu lagi mengatasi. Dengan otak kita, dengan pemikiran kita, dengan kekuatan kita. Sebagai satu contoh, saudara sekalian. Kalau kita mengangkat benda yang berat, di luar kemampuan kita, tentu kita membutuhkan pertolongan, bukan? Daripada orang lain yang dapat menolong kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Banyak hal kita tidak mampu untuk mengatasinya. Kita membutuhkan seorang penolong. Dan penolong yang dapat menolong di dalam kehidupan kita, saya katakan hanya satu, yaitu Tuhan, bukan manusia. Manusia tidak dapat menolong kita. Tapi hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tuhan yang kita kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saya akan membahas saat ini. Apa pengertian mengandalkan Tuhan? Menaruh harapan pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan dilukiskan di dalam ayat ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, dan akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Akibatnya, pohon yang ditanam di tepi air, di tepi sungai. Yang pertama, tidak akan mengalami datangnya panas terik. Hidup dari para pohon tidak bisa dilepaskan dari air. Pohon yang jauh dari sungai akan mengalami panas terik dan kering. Tetapi bayangkan, pohon yang ditanam dekat dengan sungai, dan akar-akarnya merambat sampai ke tepi batang air, tidak akan mengalami kekeringan yang diakibatkan oleh panas terik atau kemarau yang panjang. Kita masih menghadapi COVID-19 dan masalah ekonomi yang rusak oleh karena COVID-19, yang kita tidak tahu sampai kapan pemulihan ekonomi ini. Namun kalau kita hidup dekat dengan Dia, maka sungai daripada Allah, yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Dia akan memeliharakan kehidupan kita di sepanjang tahun yang baru. Tidak peduli apakah COVID-19 sudah dapat diatasi atau belum sekalipun, kita tetap akan Tuhan peliharakan daripada sakit penyakit, daripada masalah ekonomi, daripada segala bencana-bencana yang mungkin akan datang di dalam dunia ini. Hanya orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupannya. Akibat yang kedua, kalau pohon itu ditanam di tepi sungai atau aliran sungai, tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, maka hidupnya akan menghasilkan buah. Sehingga kehidupan daripada orang tersebut bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, sekali lagi, hanya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka hidup kita bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuah dengan kekuatan kita sendiri. Mustahil. Tapi kita bisa berbuah dengan pertolongan daripada Tuhan. Kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Buah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Yang kedua, mengenai mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti mencari Tuhan setiap hari. Carilah Tuhan sebelum bekerja di dalam doa. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari Tuhan melalui doa, melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Melalui doa kita berkata-kata kepada Allah secara aktif. Kita memuji, memuliakan Allah. Dan kita menaikkan permintaan-permintaan kita kepada Allah. Tapi melalui firman-Nya. Sebaliknya, Allah yang aktif berkata-kata kepada kita. Yang harus kita dengarkan. Dan perkataan itu yang akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran-kebenarannya. Kalau kita hidup di dalam kehidupan doa yang demikian, maka pasti kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Di dalam pekerjaan, di dalam usahamu, dan di dalam rumah tanggamu. Yakobus 5 ayat 17 dan 18 mengatakan, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa membuat Tuhan itu bekerja. Sehingga mujizat terjadi. Semua tahun itu baik. Karena Tuhan menghiasi tahun itu dengan kebaikan-kebaikannya. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagi mereka yang berjalan di jalan Tuhan. Dan bagi mereka yang mengandalkannya. Saya akhiri, saudara sekalian. Apakah saudara percaya bahwa semua tahun itu baik? Apakah kita percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun yang baik bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, yang melakukan kehendak-Nya, dan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Semua baik, saudara percaya? Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Tidak ada yang tidak baik bagi orang yang percaya kepadanya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Terima kasih Bapa. Engkau yang menjadikan hidup ini menjadi berarti, dan kami mau hidup berarti di dalam tahun 2021. Engkau memberikan kesempatan kami memasuki tahun 2021. Kami percaya. Tahun ini baik. Kami nggak mau percaya Tuhan kepada ramalan-ramalan. Tapi kami hanya percaya Tuhan yang Maha Tahu. Tahu masa yang akan datang. Tahu akan kehidupan kami di masa yang akan datang. Tapi kami percaya janji firman yang mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang baik bagi kami sekalian. Dan kami mau menjalani tahun 2021 dengan penuh sukacita Bapa. Kami tahu kalau di dalam tahun 2020 ada harapan-harapan yang belum terkabul. Kami percaya tahun 2021 harapan itu akan terkabul. Amin. Amin. Doa-doa yang belum terkabul dalam tahun 2020 akan terkabul di dalam tahun 2021. Amin. Karena firman-Mu yang mengatakan bahwa tahun ini Engkau hiasi dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Dan biarlah kebaikan-kebaikan ini Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Kami percayakan di dalam tangan daripada Tuhan. Kalau ada sakit penyakit yang belum sembuh di dalam tahun 2020, akan sembuh di dalam tahun 2021. Amin, Yesus. Kalau ada usaha-usaha yang macet di dalam tahun 2020, maka usaha-usaha itu akan berjalan lancar di dalam tahun 2021. Amin, Yesus. Amin. Kalau ada mereka yang belum mendapat pekerjaan di dalam tahun 2020, tahun ini mereka pasti mendapat pekerjaan. Amin, Yesus. Karena Engkau menghiasi tahun itu dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang mengikuti kebaktian online ini. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan segala permasalahan mereka yang mereka hadapi, kami percaya satu perkara. Sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau akan menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam tahun 2021. Makasih Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Kami percaya kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan sekali lagi diri kami di dalam tangan Tuhan. Sertai kami, pimpin kami, dan biarlah Tuhan tolong kami kalau kami berada di dalam kesesakan. Sembuhkan kami kalau kami sakit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga ingat saudara kami Ibu Nini. yang menderita Bapa, yang belum juga mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Tahun ini, biar Engkau tolong akan saudara kami, Ninik, yang saat ini Tuhan masih di dalam penderitaan, akan tangan kanannya. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Yesus, Kau jamah Tuhan. Kalau Tuhan penyakit ini tidak dapat dideteksi melalui alat apapun, tapi matamu dapat melihat akan apa yang pada saat ini menjadi masalah di dalam tangan yang sakit ini Bapa, tangan kanannya. Kami percaya bahwa Engkau penyembuh kami, Amin, Yesus. dan Engkau mampu menyembuhkan. Sebab itu Engkau berikan penghiburan kepada Nini, kekuatanmu, supaya ia boleh tetap bersukacita di dalam Engkau, dan dia boleh tetap mengucap syukur di dalam segala penderitaannya.
Kami serahkan juga untuk John M. Kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Yang saat ini juga kurang sehat, biarlah Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu. Sembuhkan Bapa. Kami percayakan di dalam tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Tuhan, karena Engkau Allah. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan berkati saudara-saudara kami pada saat ini. Jangan ada satupun yang Tuhan lalui. Berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini saudara sekalian, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat Tuhan dimanapun engkau berada. Hendaknya engkau menjadi saksi daripada Tuhan. Supaya melalui kehidupanmu nama Tuhan dimuliakan. Terimalah anugerah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Akan menyertai engkau. Saat ini sampai selama-lamanya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye. Bye.